Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahral ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya law ta'dilu indallahi walau jannaha ba'udah masaqal kafiru walau jur'atan ma au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atsh au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak manajer, tapi untuk malam ini bapaknya satu saja. Bapak manajer yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Datuk Khairullah. Masya Allah, ini nama istimewa. Datuk itu adalah orang yang dipertua, orang yang dihormati. Khair itu baik, Khairullah itu orang yang baik menurut Allah. Ini istimewanya dia. Tapi kalau namanya Abdul Ghani, Abdul itu hamba, Ghani itu kaya. Tapi saya lihat rumahnya masih papan. Ini tidak nyambung ini sebenarnya. Ngapa dari namo jadi bahas namo ya? Ada apa ya? Santai baik, kita ngaji sampai jam 2. Sanggup? Lanjutlah sampai jam 2. Aku jam 10 balik. Ya, sama-sama kita hormati bapak-bapak asisten, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Karyawan yang sempat hadir, mohon maaf, jabatan atau struktur di perusahaan saya kurang paham, Pak. Tapi kalau di TNI saya paham Lian, karena orang tua saya TNI. Pokoknya semua tokoh di PT Binasain yang hadir, yang saya hormati. Tokoh agama juga, ada Bapak Abdul Ghani, ada Bapak Ustadz ini, lupa namanya tadi, Rianto. Pak Ustadz Rianto. Nah ini juga ada nyambung pulau namanya ini. Ustadz tuh yang pas tuh namanya Saiful Hidayat. Kalau Rianto itu pantas menjadi bos. Bapak Rianto. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, insya Allah permintaan Pak Manajer ceramah jangan lewat 30 menit. Boleh lewat sedikit katanya, boleh. Kebetulan salonnya juga bermasalah, kayaknya perlu diruqyah Pak Manajer ini. Biasa salon itu kalau biasa dipakai karaokean, kemudian dipakai ceramah, biasa itulah. Itu perlu diruqyah. Insya Allah karena kita bahas nuzulul Quran, nanti kita ruqyah salonnya. Kalau tidak hidup juga boleh disumbangkan ke pesantren saya ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit bahas masalah nuzulul Quran. Ada nuzulul, ada anzala. Dua kata beda makna, tapi kosakatanya sama, artinya turun. Kalau anzala artinya turun sekaligus di waktu yang sama, satu paket semuanya. Maka disebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadri itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya, semua 30 juz diturunkan oleh Allah. Sedangkan yang namanya nazala artinya turun secara bertahap, seayat demi seayat,
sesuai dengan kejadian. Kejadian itulah yang disebut asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Nabi ada yang nyantet turun ayat Al-Quran. Surah apa? Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kalau kita kena santet, baca Al-Falaq dan An-Nas. Santetnya itu menjadi asbabun nuzul. Ada orang yang kesulitan ekonomi, turun surah Al-Waqiah. Siapa yang kesulitan ekonomi, jangan lupa baca surah Al-Waqiah. Ada yang punya hutang? Ada yang punya hutang? Wah, saya sebenarnya meskipun nggak ngaku sudah tahu. Ini wajah-wajah berhutang semua ini. Apalagi ibu-ibu wajah kreditan. Nah, ini kerudungnya, ini kerudung kreditan semua ini Pak Manajer ini. Bisa dilihat dari potongannya. Karena sesungguhnya, tapi insya Allah ini ibu-ibu solehah semua ya. Buktinya pakai kerudung ini kan bukti solehah wanita itu pakai kerudung. Buktinya itu. Lain sama bapak-bapak. Solehnya bapak-bapak itu dari pakaian. Kalau ibu-ibu itu dari kerudung. Kalau bapak-bapak pakaiannya sederhana, berarti bapak-bapak itu soleh. Rela pakai baju sederhana, yang penting istri saya mewah. Tapi kalau ibu-ibu ciri solehahnya itu pakai kerudung. Tapi pertanyaannya nih, kalau balik dipakai apa tidak? Pakai apa tidak? Nah Bu, yang di depan nih kerudung dipakai apa tidak kalau balik ini? Dan jangan bohong, jangan bohong. Ustadznya tahu sebenarnya. Pakai apa tidak? Nah, jujur. Padahal meskipun tidak jujur, Ustadz tahu mana yang biasa pakai kerudung, mana yang tak biasa pakai kerudung. Kenapa? Yang tak biasa pakai kerudung pakainya miring. Tuh yang biru tuh. Gak usah dibenerin, bikin malu aja kamu ini. Maaf Pak Manajer, saya agak maju ya. Izin Mbak. Mudah-mudahan tadi mulai jam 9. Insya Allah setengah 10 selesai. Balik ke permasalahan. Quran turun dari yang namanya Lauh Mahfud. Lauh Mahfud itu satu makhluk Allah, yang mana di situ dituliskan kalamullah, firmannya Allah yang bersifat dal, yang nanti menjadi Al-Quranul Karim. Yang kedua, calon takdirnya Allah. Calon takdir Allah, kalau bahasa gaulnya skenario-nya Allah sebelum menjadi satu kejadian. Ketika nanti terjadi skenario itu, maka yang sudah terjadi disebut qadar atau kita sebut dengan takdir. Kalau berbicara takdir, takdir itu nggak bisa dirubah Pak. Kenapa? Karena takdir itu sudah terjadi. Yang bisa dirubah itu kodok, catatan untuk seseorang sebelum terjadi, itu namanya kodok. Misal ada Pak Manajer ini, usianya kurang lebih ada 40 Pak. Kalau saya lihat wajahnya kayak masih 17 tahun ini. Istrinya satu apa dua Pak? Baru satu. Cemen ini. Nah, kita doakan mudah-mudahan Pak Manajer istrinya tambah lagi. Kenapa Pak Manajer aminnya kenceng nian ini? Gak apa, itu cuma doa. Maksudnya yang di dunia cukup satu, nanti yang di akhirat ya ditambah lagi istrinya. Kalau di dunia cukup satu aja Pak, satu di Musirawas ya, satu di Muba, satu di Medan, karena beliau orang Medan. Nah, itu masalah. Dah. Kodok, misalnya Pak Manajer lahirnya hari apa, padahal beliau belum lahir, itu sudah dicatat Pak. Lahir dari ibu bernama siapa, itu sudah dicatat. Itu tidak bisa dipesan. Kalau bisa dipesan, saya minta lahir dari presiden mungkin saya Pak. Tapi nasib saya malah terlahir dari ibunya seorang TNI. Itu tidak bisa dipesan. Nanti di usia 5 tahun sekolahnya di mana, nanti SD-nya di mana, SMP-nya di mana, nikahnya dengan siapa, di usia sekian jadi manajer atau tidaknya, itu sudah ada sebenarnya catatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya kodok Pak. Nanti kodok ini dibagi menjadi dua, ada kodok mubrom, ada kodok mu'alak.
kodokmu brom paten nggak bisa dirubah, kodokmu alak bisa dirubah. Misalnya Saiful Hidayat besok akan miskin, umpama di kodok sudah dicatat seperti itu, karena saya rajin baca surah Waqiah, kemudian dicoret besok bakal miskin, menjadi besoknya menjadi kaya. Kodoknya miskin tapi takdirnya menjadi kaya karena ada ikhtiar. Itulah ayat Al-Quran membahas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah dengan caranya sendiri. Itu namanya kodok mu'allaq. Kalau kodok mubrom paten, semua orang bakal mati, itu mubrom. Ini semua yang hadir bakal mati. Ustadz mati, guru ngaji mati, asisten manajer mati, manajer meninggal dunia. Apa? Coba kalimat baik, aslinya sama baik dicabut nyawa itu. Dan bicara masalah kematian itu kan rahasia Allah. Yang bisa dirubah itu bukan kematiannya, waktu kematiannya. Kalau matinya itu pasti, tapi kalau waktunya tergantung ikhtiar manusia. Ada orang yang sakit, harusnya dia mati, malah berobat. Setelah berobat malah sembuh, berarti kematiannya ditunda. Tapi matinya tidak bisa untuk dirubah menjadi hidup. Apalagi yang sudah tua. Nabi berapa usianya? 63. Izin Pak Gani, berapa usia sekarang? 57. 6 tahun lagi Pak. Siap-siap Pak. Banyak-banyaklah beramal Pak, sama istri, tidak usah galak-galak Pak ya. Udah 57. Sebelah sana Bapak ada yang sudah usia 62 tahun 11 bulan. Hati-hati, selesai Ramadan innalillahi wa. Nah, ini kalau lihat usia Nabi, kenapa kata Nabi usia umatku tidak jauh dari usiaku, itu kata Nabi. Kalau Saiful Hidayat insya Allah masih muda, tapi kalau bicara kematian kita nggak ada yang tahu. Hari ini kita hadir, besok justru mungkin kita diumumkan di Masjid Al-Qaryah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Mul, apa lanjutnya Pak Mul? Pak Mulyadi. Aku tahunya Pak Mulway tadi. Itu apa? Aku mampir di situ tadi. Gak ada yang tahu. Ini semua yang hadir, gak perlu lama-lama. Yang sudah tua kita ini hadir, sudah dinas bahwa kita ini calon mati. Nanti nama kita itu ada di batu nisan. Tak perlu lama-lama. 50 tahun lagi kita akan meninggal dunia. Betul-betul Bu? Tak perlu lama-lama. 50 tahun lagi. Kalau Pak Gani gak usah nunggu 50. 10 lah hebat Pak. Dan itu sudah dikasih surat cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa surat cintanya? Gigi satu persatu mulai pamit, rambut satu persatu mulai berubah warnanya, yang tadinya hitam mulai jadi hitam putih, mata yang tadinya awas nian mulai agak remang-remang kecuali melihat duit, kaki yang tadinya kuat mulai penyakit datang, nempel di kaki asam urat, nempel di pinggang rematik, nempel di kepala vertigo, nempel di punggung kolesterolnya naik, bahkan nempel di saku buntu. Itu penyakit. Makin tua kita bukan makin sehat, makin sakit, yang pada akhirnya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya doakan yang hadir semua panjang umur, terutama Pak Manajer, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disehatkan Pak Manajer, amin ya Rabbal. Rezekinya diperbanyak lagi, amin ya Rabbal. Labanya aku doakan beliau, tidak mungkin aku udah disawer sama beliau nih. Nanti baik Pak, aman baik Pak. Aku tuh tadi naik mobil yang itu Pak, apa namanya, Stada ya. Supirnya itu Pak siapa tadi?
Nah Pak itu Pak, yang penting supirnya Pak ya Pak di sawer. Kalau ustadznya tidak perlu pulang. Kalau tidak malu. Balik ke masalah, mohon maaf ya, cuma bercanda supaya seger. Ngaji itu kalau lurus, Pak, yakin besok tidak diundang lagi. Harapan aku tahun depan diundang lagi, saya bilang. Balik lagi ke masalah. Al-Quranul Karim turun, apa targetnya? Jelas dalam Al-Quran yang tadi dibaca oleh Pak Abdul Ghani, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran itu petunjuk bagi manusia yang bisa menyempurnakan akhlak manusia. Yang awalnya tidak jujur menjadi jujur adalah Al-Quran. Petunjuk dari Al-Quranul Karim yang awalnya tidak bertanggung jawab menjadi sosok yang bertanggung jawab adalah Al-Quranul Karim. Maka seorang muslim yang berpedoman terhadap Al-Quran, ketika dia melakukan sesuatu yang tidak jujur dalam pekerjaannya, berarti dia telah mengkhianati Al-Quranul Karim. Ustadz juga sama. Al-Quran memberikan petunjuk bagi para ustadz, para kiai untuk ikhlas dalam berdakwahnya pun ada di dalam Al-Quran. Apabila ada ustadz yang dakwah berharap amplop, maka dia telah mengkhianati Al-Quranul Karim. Saya nggak nyindir yang lain, aku dewek nyindir dewek, perperan, tidak berharap amplop sama sekali. 2.750 panggung sampai hari ini dari mulai 2009, tidak pernah saya ceramah mengharapkan amplop. Isinya Siapa yang ngomong saya itu? Nah, aku yakin Pak. Kalau masalah isinya ya balik lagi. Artinya Al-Quran itu petunjuk Pak. Makanya Al-Quran ketika kita mampu menjadikannya sebagai petunjuk, ujungnya apa? Warahmatun. Al-Quran mampu menjadi rahmat, mampu menjadi penolong bagi kita. Pertanyaannya, mengapa kita sulit ekonomi tapi kita baca surah Al-Waqiah kita masih kesulitan ekonomi? Karena kita tidak pernah mengamalkan Al-Quran. Makanya Al-Quran tidak mampu menolong kita. Mengapa saat kita punya penyakit, kata ulama, siapa yang punya penyakit, baca surah Al-Fatihah, penyakitmu akan sembuh. Ribuan kali kita baca surah Al-Fatihah, penyakit tak sembuh-sembuh. Mengapa? Karena tidak menjadi hudan, tidak dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Makanya Al-Quran tidak mau menolong kita. Ini dunia Pak, apalagi di akhirat. Ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim, sementara saat di dunia kita injak-injak norma Al-Quranul Karim. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila Quran jadi pedoman dalam rumah tangga, aman rumah tangganya. Makanya saya doakan ibu-ibu, bapak-bapak, rumah tangganya mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Bapak yang punya istri cerewet, mudah-mudahan setelah malam ini menjadi istri solehah. Amin. Banyak niat yang amin, berarti istrinya cerewet galau ini. Istri yang punya bapak pingin nikah lagi, mudah-mudahan dari malam ini dia sadar gak mau nikah lagi. Amin. Banyak juga yang gak nikah berarti. Quran itu penyelesaian masalah, petunjuk bagi kita. Makanya kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quranul Karim memberikan keistimewaan bagi kita, terutama dalam amal ibadah Pak Bu. Tidak ada umat dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW yang ibadahnya sedemikian rupa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada. Kita meskipun tidak Jumatan bisa dapat pahala Jumatan, meskipun berangkat Jumatan bisa dapat pahala haji. Itu kita umat Rasulullah SAW. Bapak, ini ada yang sudah haji di sini? Ada yang sudah haji? Pingin Pak naik haji? Pingin? Gampang. Hijul fuqara wal masakin. Orang yang fakir, orang yang miskin cukup berangkat Jumatan. Kalau nggak punya duit, ibu protes, Ustaz, kalau suami saya berangkat Jumatan dapat pahala Jumat, saya gimana sebagai istri? Kan itu masalahnya. Apakah boleh saya ikut Jumatan? Jangan Bu, jangan. Kalau ibu bikin pahala Jumatan, mudah. Suami berangkat Jumatan, istri masak di rumah. Sanggup Bu?
Yang di sini sanggup apa tidak ini? Sanggup, Bu? Suami berangkat Jumatan, istri masak di rumah. Apa yang dimasak? Ayam. Jangan ayam, itu terlalu mewah. Ada ubi, rebus ubi. Gak ada ubi, ada pisang, Pak. Oh, pisang direbus. Kata orang Jawa ada muntul, direbus muntul. Kalau nggak ada apa-apa, batu direbus, Bu, ya. Untuk siapa? Untuk suami yang pulang Jumatan. Dengerin, ini serius Bu, dengerin. Suami pulang Jumatan, berdandanlah ibu. Dandan, Bu, dandan. Jangan pengajian cak ini dandan habis-habisan. Bagian tidur sama suami bau basem. Ini salah. Berdandan itu di rumah, menyiapkan untuk suami. Suami berangkat Jumatan, ibu mandi, jangan nonton sinetron. Mandi, pakai minyak wangi, alisnya dikerok, diganti areng. Di bawah alis ada warna biru-biru mirip kebetok tiang listrik. Bibirnya merah, kerudungnya kelap-kelip, bajunya berukut busana muslimah, lipstiknya pakai yang sangat merah. Untuk siapa? Menyambut suamimu yang pulang Jumatan. Pernah cak itu Pak Manajer? Saya tidak yakin Pak Manajer. Pak Ustadz, istri aku tidak pernah cak itu. Ada istrinya di sini? Oh, nggak ada. Perlu diganti Pak yang cak itu. Maksudnya akhlaknya yang diganti itu. Nanti suamimu pulang Jumatan, kau buka pintu sambil tersenyum. Pernah Pak Abdul Ghani istrimu seperti itu? Istri Ustadz beda pernah. Suami bawa motor berhenti di depan rumah kita, buka pintu sambil tersenyum. Suami datang, pegang tangannya. Pernah Pak Ghani? Ustadz pernah istrinya kayak gitu Pak Ustadz? Apalagi ini tidak pernah yakin. Ustadz itu kalau kurus berarti istrinya galak. Maaf Pak Ustadz. Kalau Ustadznya gendut segini berarti istrinya soleha. Nah. Pulang suami dari Jumatan, kau pegang tangan suamimu. Ini benar hukum Bu. Cium Bu, cium. Apa kata Nabi? Seorang istri yang mencium tangan suaminya sama dengan mencium Hajar Aswad. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Batu hitam adanya di Ka'bah, di Mekah Al-Mukarramah. Pingin mencium Hajar Aswad, ongkosnya 40 juta. Ngantrinya luar biasa. Apalagi sekarang Iran lagi perang, susah pingin umroh. Kita pingin Hajar Aswad, cukup kau cium tangan suamimu. Itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Apalagi yang suaminya hitam, Aswad beneran itu. Makanya bersyukur Bu, ya Ibu Ghani bersyukur punya suami warnanya hitam. Berarti Ibu punya Hajar Aswad di rumah masing-masing. Sering-seringlah dicium. Ini benar, bukan bercanda, serius. Suami berangkat Jumatan lillahi ta'ala, bawa ke duit yang paling besar untuk apa? Untuk kota amal. Ada kota amal di sini? Ini ada kota amal seperti orang ketakutan. Kotak amal lagi jauh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak amal dekat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kotak amal lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang saya itu biasanya Ustadz Abdul Ghani yang saya itu. Bawa duit 157.000, 100.000 selembar, 50.000 selembar, 5.000 selembar, 2.000 selembar. Lewat kotak amal, mana yang masuk? Pasti 2.000. Kalau 100.000 pasti ngomong duit itu, nak dimasukkan 100.000 apa kata duit? Jangan aku. Desak aku nih, baca beli rokok 2 bungkus. Masuk lagi ke saku, keluarkan lagi 50.000 apa kata duit 50? Jangan aku. Baca beli sayur untuk buko. Masuk lagi, ujung-ujungnya 2.000 rupiah yang masuk. Sudah masuk 2.000 rupiah, dia berdoa, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah masukkanlah aku dan keluargaku ke dalam surga. Surga 2.000 rupiah. Masya Allah. Ini ketika Jumatan. Itu untuk istri luar biasa, pahalanya luar biasa. Menyambut suami dari Jumatan.
begitu juga suami, terutama saat sekarang lagi musim bulan Ramadan, pahalanya luar biasa, apalagi nanti di sepertiga akhir Ramadan. Ada satu malam yang istimewa yang disebut malam Lailatul Qadar, yaitu Al-Quran diturunkan dari yang namanya Lauh Mahfud ke samai dunia. Kemudian Al-Quran itu dirahasiakan oleh Allah. Malam itulah disebut malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah SAW, Lailatul Qadar itu terjadi sepertiga akhir bulan Ramadan, setar mulai malam 20 sampai malam 30. Bapak-bapaknya iktikaf di masjid. Sanggup Pak? Cuma Siko yang jawab. Sanggup apa tidak? Ngecot ini. Bu, kalau suaminya mulai tanggal 20 iktikaf di masjid, tidak apa-apa Bu? Tidak apa-apa. Bapak sanggup Pak? Rupanya kurang soleh nih bapak-bapak ini. Nah, padahal saya pikir nih bapak-bapak soleh semua ini. Iktikaf di masjid. Ketika satu malam kita mendapatkan Lailatul Qadar, sama dengan kita beribadah 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Bayangkan usia kita aja nggak nyampe 8. Tiap amal ibadah manusia termasuk di dalamnya saat ini kita berpuasa. Ada petunjuk dari mana? Dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu petunjuk dari Al-Quran, dirinci oleh hadis Nabi. Meskipun ada perintah puasa di bulan suci Ramadan, kenyataannya manusia berpuasa itu menjadi 3 bagian, kata Imam Ghazali. Pertama, ada yang disebut puasa saumul umum, puasa yang umum. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang yang perutnya mampu menahan lapar, perutnya mampu menahan dahaga, kemaluannya mampu menahan dari bergaul dengan pasangan-pasangannya, tapi anggota tubuhnya tidak mampu menjaga dari perbuatan dosa. Dia mampu berpuasa, tapi mulutnya nggak berhenti ngomongin tetangga. Dia mampu berpuasa, tapi pikirnya nggak mau jujur sama manajernya. Misalnya ini, kalau karyawan itu kan sama manajer ini baringnya. Itu namanya puasa umum. Puasa umum menurut fikih sah puasanya, tapi tidak dapat pahala dari hasil puasanya. Makanya kalau lagi puasa matanya dijaga Bu, mulutnya dijaga. Ini lagi puasa, ngomongnya nggak ngomong, media sosial dipakai. Bahkan lagi dengerin ceramah Ustadz ngomong, dia pegang HP sambil kamera. Alhamdulillah malam ini bisa menghadiri nuzulul Quran bersama Ustadz Saiful Hidayat. Nah, orangnya ada. Dikit-dikit unggah status, alhamdulillah pagi ini bulan Ramadan tanggal 19 bisa sholat duha. Ya Allah, ya Robbi. Ini yang digambarkan puasa nggak dapat pahala tuh seperti itu. Amalan kita yang menjaga kita sendiri. Kalau perutnya berpuasa, matanya juga harus berpuasa, telinganya juga harus berpuasa, lisannya juga harus berpuasa. Jangan ngomongin tetangga, ujung-ujungnya kita yang repot sendiri. Tetangga beli motor, kita yang meriang. Lagi meriang dengar tetangga beli mobil, kita masuk rumah sakit. Di rumah sakit dengar tetangga beli sawah 10 hektar, mati. Itu gara-gara apa? Ingin tahu kondisi orang lain. Syukuri apa yang kita miliki, insya Allah janji Allah akan ditambah. Sebagai karyawan, syukuri sebagai karyawan. Jadilah karyawan yang jujur, insya Allah kepercayaan Allah melalui bapak manajer, melalui bapak-bapak asisten. Besok lusa kita naik pangkat. Awalnya gaji cuma 3.800.000, besok lusa gaji kita menjadi 5.800.000. Banyak yang amin Pak manajer ini. Ustadz juga sama, syukuri.
Apapun yang diberikan oleh Allah melalui siapapun itu adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ guru saya pernah memberikan suatu contoh. Hidup ini yang paling enak seperti tukang parkir. Ada tukang parkir? Nah, ibu kalau berangkat ke pasar itu kan banyak tukang parkir di situ. Coba kita perhatikan tukang parkir. Yang namanya tukang parkir, meskipun motornya banyak, mobilnya juga banyak, tukang parkir nggak pernah sombong. Ada tukang parkir sombong, jingok, nah mobil aku banyak, motor aku banyak, nggak pernah. Lah kita baru punya Avanza 1 kreditan belum lunas, lah sombong. Pak Abdul Ghani. Ya Allah. Yang kedua, maaf karena saya sama beliau itu kayak kakak beradik, cuma beda nasib saya ya. Beliau nasibnya lebih baik dari saya. Yang kedua, yang namanya tukang parkir, satu saat mobilnya diambil sama pemiliknya, motornya habis, mobilnya habis, tukang parkir nggak pernah sedih. Ada nggak tukang parkir sedih? Ngapa mang sedih nian, motor aku habis, mobil aku habis? Ternyata mereka tetap tersenyum. Mengapa? Tukang parkir tahu diri mobil dan motor cuma titipan dari pemiliknya. Kita suka sombong karena merasa yang kita miliki bukan titipan dari Allah. Punya mobil 1 sombong. Mengapa? Merasa kita yang berusaha. Padahal kata Allah, kalau nggak dikasih oleh Allah, nggak mungkin dapat mobil kamu ini. Jadi manajer sombong. Nah ini manajer yang tidak sombong bisa hadir, baik hati, suka nyawer ustadz ini. Ini termasuk jenis manajer langka yang perlu dipertahankan ini. Makanya saya tambah lagi, mudah-mudahan beliau ini panjang umur, insyaallah. Jangan jadi beban pikiran Pak, aman-aman aja Pak, tapi boleh dipertimbangkan. Lagi ke permasalahan. Kunci syukur yang kedua, ingat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam anjuran Al-Qur'an bahwa kita ini hanya diberi satu kesempatan hidup saja. Benar Bu? Besok lusa kita akan mati, dan ketika kita sudah mati, bentuk penyesalan seperti apapun kita tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu berdosa hari ini, tidak tobat mumpung masih hidup, nanti di akhirat minta kepada Allah dikembalikan ke dunia meskipun hanya sebentar, mohon maaf permintaan itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, sebentar saja kau kembalikan ke dunia, pasti akan aku sedekahkan semua dan aku akan menjadi golongan orang yang soleh. Tapi mohon maaf, oleh Allah tidak akan pernah dikabulkan. Mumpung kita masih hidup, perhatikan hadis Nabi, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Beramalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, beramalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati hari esok. Bu, Pak, ibadah itu sebenarnya, ini kunci daripada ceramah saya, ibadah itu sebenarnya tidak menjamin manusia masuk surga. Ini harus diperhatikan ya, nanti salah paham dipotong dulu nanti di YouTube jadi masalah ini ya. Manusia tidak masuk surga karena sholatnya, manusia tidak masuk surga karena puasanya, manusia tidak masuk surga karena hajinya, apalagi haji berat. Kalau sudah haji itu kan kadang-kadang kita ini berat dengan yang namanya riya. Dipanggil nama Ubay tidak nengok, Saiful tidak nengok. Pas dipanggil Pak Haji Saiful, manggil saya ya. Itu mardut yang saya itu. Maaf. Tapi manusia masuk surga itu karena ada dua hal. Satu, rahmatnya Allah. Yang kedua, ada syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Cara mendapatkan rahmat Allah itu kuncinya cuma ikhlas. Ikhlas itu apa?
inna sholati wan nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil inna sholati sesungguhnya sholatku wan nusuki dan ibadahku wa mahyaya itu umum, bisa jadi manajer, bisa jadi asisten, bisa jadi karyawan, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin hanyalah untuk Allah Tuhan penguasa alam. Artinya apa? Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun bentuk ibadah kita, jangan lupa meluruskan niat bahwa yang saya lakukan hanya untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja puasamu ditolak, bisa saja sholatmu ditolak, hajimu ditolak, tapi karena kamu menjadi karyawan yang jujur, kemudian Allah meridhoi kejujuranmu, Allah turunkan rahmat kepadamu, bisa saja karena kejujuran itu kamu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu. Sekali lagi, kita ini nggak ada yang tahu kapan dan di mana akan dipanggil oleh Allah. Semua kita akan mati. Yang jadi masalah itu bukan masalah matinya. Nanti setelah mati kita akan bertanggung jawab, Pak. Bertanggung jawab terhadap semua yang pernah kita lakukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku tutup lisan-lisan kalian. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan-tangan kalian. Wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi adalah kaki-kaki kalian. Bima kanu yaksibun, tentang apa yang sudah kalian perbuat. Ditimbang kita satu persatu di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala, dipanggil satu persatu. Saiful Hidayat, timbang. Berat ke kiri atau ke kanan? Kalau kiri neraka, kanan surga. Timbang, langsung berat ke kanan, masuk surga. Alhamdulillah. Bapak Abdul Ghani, timbang, nak ke kiri. Tapi tiba-tiba ke kanan, masuk surga. Alhamdulillah. Bapak Mul, mana Pak Mul tadi? Nah, ditimbang juga, berat ke kanan, masuk surga. Seluruh staf karyawan masuk surga semua. Yang belum masuk surga cuma satu, manajer. Bapak Datuk Khairullah, mohon maaf ya. Yang lain lah masuk surga, Pak manajer terakhir dipanggil. Kenal kau Pak manajer? Panggil kali Bapak Datuk. Maaf, ini cuma contoh baik Pak, jangan diambil hati Pak, supaya beliau berkesan sama saya. Ditimbang Pak, yang lain berat ke kanan, beliau makin kiri, hampir jatuh ke kiri, tiba-tiba langsung ke kanan, masuk surga. Alhamdulillah. Malaikat protes nanti dulu, ya Allah, kalau Abdul Ghani masuk surga aku tidak protes, kalau Saiful Hidayat masuk surga aku tidak protes, kalau Pak Mul masuk surga aku tidak protes, tapi kalau Pak Datuk masuk surga aku protes, ya Allah. Karena dia banyak salah, dia itu banyak selingkuh sama istrinya. Ini contoh. Dia itu udah galak ngasih duit sama ustadz. Ini contoh. Kenapa bisa ke kanan? Apa jawab Allah? Pak, ini untuk contoh, ini ada maknanya Pak. Apa jawab Allah? Sebenarnya beliau itu banyak dosanya. Maklum manajer itu kan seluruh karyawan tanggung jawab Pak manajer. Kalau ada satu karyawan tidak sholat, manajer ditanya. Itu beratnya itu kan. Satu karyawan tidak sholat, manajernya ditanya, kemana kamu? Nah, ada karyawan kamu tidak sholat. Siapa? Mang Udin tuh. Kata orang Sunda ya. Ditimbang. Tapi Pak manajer, di balik kesalahannya yang segunung, ada satu amal yang istimewa. Apa itu ya Allah, kata malaikat? Pada tanggal 18 malam 19 bulan Ramadan 1447, beliau menghadiri nuzulul Quran di Masjid Al-Khairiyah yang ceramahnya Ustadz Saiful Hidayat. Beliau mendengarkan dengan seksama ceramahnya. Ustadznya pulang dikasih duit 2 juta. Yang tadinya nak ke kiri akhirnya ke kanan. Alhamdulillah.
Nah terserah Pak Datuk, nah ke kiri atau ke kanan. Kalau ingin ke kanan itulah. Maksudnya apa? Awas, ini ada muatannya, meskipun bercanda ada muatannya. Maksudnya bahwa kita tidak pernah tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja sholat kita kurang benar, puasa kita kurang benar, baca Quran kita kurang benar. Dengan satu amal, kejujuran menjadi karyawan bisa menjadi asbab turunnya rahmat Allah. Ketika rahmatnya Allah diberikan kepada kita, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 menit saya ceramah, dicukupkan sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, baiknya dari Allah, buruknya dari kebodohan saya. Apabila ada umur panjang, insya Allah Pak Manajer ngundang kembali. Baiknya atau buruknya kita simpan di dalam hati, baiknya kita amalkan, buruknya kita buang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.